teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Belpasa Putri dan sebelah kiri saya Lulu Angesari. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mengeksplorasi apa saja yang ada di Kecamatan Merbak. Tujuan perjalanan kami yaitu ke makam orang kayu hitam dan ke makam orang kayu pingai bersama teman-teman saya. Baiklah, mari ikuti perjalanan kami. Hai guys, sekarang kami telah sampai di makam orang kayu tersebut. Di sini kami akan berjalan menuju ke makam tersebut. Berjalan ya. Hai teman-teman, sekarang saya dan teman saya telah berada di makam orang kayu hitam. Di sini saya dan teman saya ingin pergi ke makam tersebut. Mari ikut saya.
dari SMA Perintis, itu tugas dari Pak Adi. Kami di sini akan mewawancarai Bapak. Tanya yang pertama, Pak, kok bisa sih makam orang kayu hitam berada di Kecamatan Berbak ini? Jadi begini, orang kayu hitam adalah anak dari Datuk Paduka Berhalo Syekh Ahmad Salim Ahmad Darusduwo, salah satu raja yang dirajakan di Jambi. Beliau adalah pedagang yang dari Turki, berdagang ke wilayah Sumatera, menikahlah dengan salah satu anak raja dari negeri Pagaruyung, namanya dari Putri Pinangasa. Nah, dari perkawinan mereka mempunyai 4 orang anak. Yang pertama Datuk orang kayu hitam yang makamnya di seberang sana, yang kedua orang kayu hitam, dan yang ketiga orang kayu dataran yang ada di daerah Kumpi, dan yang keempat juga ada seorang putri juga anak dari Datuk Paduka Berhala. Jadi mereka ini 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuannya bernama Nyai orang kayu gemuk, yang makamnya yang ada di daerah Kumpi, itu di daerah Pemondoran Kumpi Hulu. Kenapa makam orang kayu hitam yang ada di Kecamatan Berbak? Waktu dulu ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, maka masuklah dengan pengaruh Islam yang dibawa oleh dari orang tua beliau, yaitu Datuk Paduka Berhalo, dari Arab, dari Eropa, Turki, Yaman. Jadi dahulu kala pintu gerbang masuknya ke negeri Jambi ialah melalui Sungai Batanghari, daerah Simpang ini, karena dari arah Sabah ujungnya juga ke sini, dari Nipa Panjang ujung ini. Maka mereka kalaulah ada negeri Jambi harus melewati Sungai Batanghari. Maka Datuk orang kayu hitam melepakkan atau berdiri, mendirikan tempat dari dia hidup hingga dia meninggal di tepian Sungai Batanghari di Kuala Simpang, namanya Simpang Tua. Nah, maka sekarang dahulu kala ini negeri Jambi ini Kuala Jambi. Kuala Jambi itu ini. Jadi kalau orang Tarasau, Nipa Panjang, Kecamatan Berbak sekitar sini itu delta, tanah endapan. Jadi kalau air pasang dia tenggelam, kalau air surut dia timbul. Jadi proses ribuan tahun daerah sini kan daerah aliran Sungai Batanghari. Ketika musim hujan tiba, air yang dari uluan Jambi, dari Padang, Kerinci itu mengalir ke laut melalui Sungai Batanghari ini. Jadi di sini daerah aliran pembuangan air lah. Jadi inilah Kuala Jambi yang sesungguhnya. Maka orang kayu hitam mendirikan kekuasaannya itu di seberang sini dikuasai oleh Datuk orang kayu hitam, di seberang sana dikuasai oleh Datuk orang kayu pink. Nah, itulah kenapa Datuk orang kayu hitam ini ada di Tanjung Jambung Timur di Kecamatan Berbak. Dan juga di sini ada negeri sebelum Datuk orang kayu hitam ini datang. Ini ada negeri-negeri yang lama dengan bukti-bukti adanya candi-candi yang ada di sebelah sana itu tadi. Jadi situs ini ada dua masa. Jadi masa Hindu-Buddha dan masa keislaman Kesultanan Jambi. Baiklah Pak, yang kedua, makam apa saja Pak yang ada di dalam ruangan ini? Nah, di sini ada yang pertama itu yang paling tinggi, yang paling panjang, itu namanya Datuk orang kayu hitam bin Datuk Paduka Berhalo. Panjang dari cungkupnya itu 5 meter, lebar cungkupnya 1,5 meter. Dan yang kedua, ini istrinya Putri Mayang Mengurai. Panjang cungkupnya 4 meter, lebar cungkupnya kijing, bukan cungkup, 1,5 meter. Dan yang keempat ini, yang ketiga ini kucing peliharaan dari Datuk orang kayu hitam itu sendiri. Dan yang keempat itu salah satu penjaga makam yang pertama kali, namanya Datuk Daun bin Ibrahim. Dari
sampaikan Pak. Terima kasih Pak telah membantu kami. Ya. Oke. Saya sini pulang Pak. Ayo. Ya. Ya. Baiklah teman-teman, tujuan kami kali ini yaitu pergi ke makam orang kayu Pinai. Mari kita mulai. Baiklah, sekarang kami telah sampai di Blok B dan ingin berjalan menuju ke makam orang kayu. Baiklah, sekarang kami telah sampai di makam orang kayu Pinai dan kami ingin melihatnya. Mari ikuti kami.
teman-teman, sekarang saya dan teman-teman saya telah berada di lokasi makam orang kayu Pingai. Makam orang kayu Pingai ini terletak di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Timur. Mari ikuti perjalanan kami. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang makam orang kayu Pingai ini. Untuk mengunjungi makam orang kayu Pingai ini, kami harus menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan pompong selama 15 menit. Sesampai di pinggir sungai, kami melakukan perjalanan kaki sejauh kurang lebih 500 meter menuju makam orang kayu Pingai, di mana di sepanjang jalan ini dikelilingi kebun pinang dan kelapa sawit. Sekarang kami akan menuju ke makam orang kayu Pingai. Baiklah, sekarang kami hampir sampai di makam orang kayu Pingai. Hai teman-teman, menurut sumber berita lisan, agama Islam masuk di Jambi pada abad ke-14 Masehi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka perdagangan di daerah Jambi semakin berkembang. Banyak perdagangan dari luar negeri yang datang untuk berdagang. Salah satunya saudagar Arab keturunan Turki bernama Ahmad Salim yang menikah dengan putri Selaras Pinang Masak dan mendapatkan gelar Dato Berhalo. Perkawinan itu menghasilkan 4 orang anak yang salah satunya adalah orang kayu Pingai. Makam orang kayu Pingai merupakan bangunan baru yang terletak di tengah perkebunan karet yang ditanam pada tahun 1990-an. Di sebelah timurnya terdapat makam umum masyarakat sekitar. Selain pohon karet, di lahan makam juga ditanami pohon rengas kelapa. Di sebelah timur makam terdapat pohon kase yang cukup besar dan berumur tua menaung bangunan makam. Baiklah, hanya itu yang informasi dari kami, dapat informasi kami. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.